Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 2 April sampai tanggal 8 April tahun 2023. Ini semua dimunculkan didasarkan atas Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-44. Jadi ini boleh dikatakan merupakan kajian lebih tajam, lebih mendalam terhadap isi teks dari Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-44. Kemudian di sini juga kita akan merefleksikan, setelah belajar dari teks, kita belajar bagaimana menyikapi realitas kehidupan yang acap kali membuat kita harus memilih mengikuti kehendak Tuhan ataukah mengikuti arus dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah berlama-lama, mari kita belajar dari Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-44. Di sini kita akan dituntun oleh dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kita mengerti tentang tersalib di antara dua orang penyamun menurut teks kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-44. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi ketidakadilan, hujatan, olok-olok, dan lain sebagainya, atau penderitaan yang menyengsarakan dalam hidup dan pelayanan. Saudara, mari kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan nomor 1. Apa yang kita mengerti tentang tersalib di antara dua orang penyamun menurut teks kitab Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-44? Saudara, pertanyaan ini mengajak kita memahami tema tersalib di antara dua orang penyamun. Yang tersalib adalah Yesus. Untuk memahaminya, kita menggali pemahaman tersebut dari kitab Injil Matius pasal 27, ayat 27 sampai ayat yang ke-44. Apa maksud Matius menulis kisah Yesus yang tersalib di antara dua orang penyamun? Ini yang harus kita dalami. Mengapa sampai Matius menulis kisah tentang penyaliban Yesus bersama dengan dua orang penjahat, dua orang penyamun? Mengapa? Apa sesungguhnya yang melatar belakangi sehingga Matius menulis kisah ini? Apa sesungguhnya tujuan yang mau dicapai oleh Matius dengan menulis kisah Yesus yang tersalib di antara dua orang penyamun? Saudara, yang kita mengerti jika mendalami teks Matius pasal 27 ayat 27 sampai 44 adalah seperti ini. Keterangan yang menyebut Yesus disalib bersama dengan dua orang penyamun itu dapat kita temukan di dalam ayat 38 dari Matius pasal 27. Di sini tertulis bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Jadi ketika Yesus disalib, dia diapit oleh dua orang penjahat. Nah, mengapa Matius menulis tentang hal ini? Mengapa Matius menulis tentang hal ini? Ini yang menarik untuk kita gali bersama. Matius menulis kisah ini pasti ada tujuannya. Saudara tahu apa tujuannya? Saya beritahu, kitab Injil Matius ditulis tahun 60 Masehi kepada orang percaya dari bangsa Yahudi. Jadi orang Kristen yang menjadi alamat tulisan kitab Injil Matius ini adalah orang Kristen yang sebelumnya penganut agama Yahudi. Di dalam agama Yahudi, kitab sucinya adalah Perjanjian Lama. Nah, tujuan Matius menulis kitab ini adalah meyakinkan umat Allah, meyakinkan jemaat yang berasal dari agama Yahudi ini bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini sesungguhnya yang menjadi tujuan dari penginjil Matius menulis kitab Injilnya.
Dia mau meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah penyelamat. Ya, Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Nah, konsep Mesias itu dikenal oleh orang Yahudi. Mereka biasa membaca Perjanjian Lama dan mereka tahu tentang Mesias. Itu dicatat di dalam Perjanjian Lama. Nah, orang Yahudi yang beragama Yahudi maksud saya, mengenal juga nubuatan tentang Mesias di Perjanjian Lama. Jadi Matius secara sadar ya, menulis kisah Yesus berada di antara dua orang penyamun. Ini ditulis secara sadar oleh penginjil Matius karena 4 hal ini. Yang pertama, meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesuslah Mesias itu, bahwa Yesuslah anak Allah. Sebab dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 9 tertulis, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Nubuat ini digenapi saat Yesus tersalib di antara dua orang penyamun. Jadi melalui tulisannya ini sesungguhnya Matius mau meyakinkan jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi ini, mau meyakinkan mereka bahwa Yesuslah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, tersalib di antara dua orang penyamun. Yang kedua, penyaliban Yesus di antara dua orang penyamun itu menunjukkan bahwa Yesus sebagai Mesias itu ditolak oleh orang Yahudi, bahkan dibunuh oleh orang Yahudi dengan menyebar fitnah. Di antaranya fitnah yang mereka sebarkan, Yesus menyebut dirinya sebagai raja orang Yahudi. Kita tidak pernah menemukan perkataan Yesus yang mana dia menyebut dirinya sebagai raja orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi menyebar fitnah ini, menuduh Yesus menyebut dirinya sebagai raja orang Yahudi. Nah, karena penolakan bangsa Yahudi, kasih karunia Allah terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Allah berkasih karunia bagi bangsa-bangsa lain. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan cuma berlaku bagi orang Yahudi, tetapi bagi siapa saja. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia Allah. Jadi penyaliban Yesus di antara dua orang penyamun menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, tetapi kemudian dibunuh oleh bangsanya sendiri. Yang ketiga, Yesus tersalib di antara dua orang penyamun itu menunjukkan sesuatu yang paradoksal. Pilatus telah memeriksa Yesus dan 3 kali Pilatus mengatakan orang ini tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. 3 kali Pilatus mengatakannya. Tidak ada kesalahan apapun yang ditemukan pada Yesus. Tetapi lihatlah, orang suci tersalib bersama penjahat. Orang benar dibunuh bersama dengan 2 orang penyamun. Inilah kesengsaraan yang Yesus alami. Jadi di sini penginjil Matius menunjukkan betapa mengenaskannya kematian Yesus. Seorang yang benar tetapi digantung, disalib bersama dengan 2 orang penjahat. Yang keempat, tersalibnya Yesus di antara 2 penyamun menggambarkan kesengsaraan Yesus. Mengapa? Karena 2 penjahat ini disebutkan di dalam Matius 27 ayat 44, mereka juga mencelah Yesus. Perhatikan saudara sekalian, ini 2 orang penjahat. 2 orang penjahat mencelah orang benar. Jadi 4 hal inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan dari Matius menulis kisah tentang Yesus yang disalibkan bersama dengan 2 orang penyamun. Simpulannya, tersalibnya Yesus di antara 2 orang penyamun merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya
Dan Matius mengangkat cerita itu untuk meyakinkan bangsa Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Penyelamat manusia. Dia sengsara dan mati sebagai korban penghapus dosa manusia. Itu simpulan dari jawaban atas pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi ketidakadilan, hujatan, olok-olok, dan lain sebagainya, atau penderitaan yang menyengsarakan dalam hidup dan pelayanan? Saudara, ini pertanyaan yang bagus sekali, yang baik sekali, sebab ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Ada saat kita diperlakukan tidak adil. Kita pernah menyaksikan itu, ataupun kita pernah mendengar tentang hal itu. Ada saat kita dihujat, diolok-olok, dan sebagainya. Ada saat kita mengalami penderitaan dalam hidup dan pelayanan. Nah, bagaimana kita menyikapi semuanya itu ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diolok-olok, ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup dan pelayanan, bagaimana kita menyikapinya? Mari kita belajar dari Yesus. Dalam teks bacaan kita, Matius 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-44. Yesus itu diolok-olok. Diolok-olok oleh serdadu-serdadu Pilatus. Yesus bahkan disiksa oleh serdadu Romawi. Padahal hasil pemeriksaan Pilatus, Yesus tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Jadi Yesus sesungguhnya diperlakukan tidak adil. Itu dapat kita baca di dalam Matius 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-35. Betapa Yesus diolok-olok, direndahkan, dihina oleh serdadu-serdadu Romawi. Dan ternyata bukan cuma serdadu-serdadu Romawi yang mengolok-olok Yesus. Orang banyak juga mengolok-olok Yesus. Bahkan mereka menghujat Yesus. Perhatikan ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan bagi kita semua. Orang-orang yang lewat di situ menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Ini adalah kalimat hujatan yang dialamatkan kepada Yesus oleh orang banyak. Dan ternyata bukan cuma orang banyak yang menghujat Yesus. Imam-imam kepala, orang-orang yang menjadi pemimpin agama di kala itu, yang menjadi pemimpin ritual di kala itu, itulah yang disebut imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, kaum cendekiawan yang cerdas dalam hal menafsirkan isi kitab suci, dan yang terampil dalam hal membuat hukum agama, itu ahli Taurat, dan tua-tua, yaitu pemimpin rakyat, imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua mengolok-olok Yesus. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 41 sampai ayat yang ke-43. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Mereka mengolok-olok Yesus. Dan, ini yang menarik, penyamun-penyamun yang disalib bersama dengan Yesus, orang jahat ini juga mencela Yesus. Perhatikan ayat 44, di sini tercatat, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi di sini digambarkan, Yesus benar-benar menanggung kesengsaraan secara fisik dan juga secara psikis. Lalu bagaimana sikap Yesus? Ini yang harus kita pelajari. Bagaimana sikap Yesus? Saudara,
saya mencatat dua hal penting. Yang pertama, Yesus menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Ya. Yesus ketika diperlakukan seperti itu, dia ikhlas menerimanya. Dan dia menahan diri, menahan emosinya, agar dia tidak membalas orang-orang yang menyakiti hatinya. Kemudian yang kedua, Yesus tidak dendam, malah dia berdoa bagi mereka. Mengapa? Mengapa Yesus mengambil sikap seperti ini? Karena Yesus mau taat kepada kehendak Allah. Yesus taat pada kehendak Allah. Itulah alasan mengapa dia berlaku ikhlas, mengapa dia sabar, mengapa dia tidak dendam terhadap orang-orang yang menyakiti dirinya. Nah, apakah itu berarti orang bisa saja seenaknya berbuat sesuatu kepada kita sebagai pengikut Yesus? Tidak, saudaraku. Intinya, kita bertindak dalam menjalani kehidupan ini, bertindaklah dalam ketaatan kepada Allah. Itu sesungguhnya sikap yang diambil oleh Yesus dan yang juga harus menjadi sikap kita sebagai pengikutnya. Saudara, kita bisa saja melatih mental ikhlas. Kita bisa saja melatih mental sabar. Tetapi kita punya tanggung jawab iman. Tanggung jawab iman kita adalah mengajar orang-orang berjalan di jalan kebenaran. Jadi, di satu sisi, kita taat pada kehendak Allah. Ikhlas, sabar, menanggung segala olok-olok, segala fitnah, segala hal yang tidak adil yang diperlakukan kepada kita. Kita bisa saja melatih mental, ikhlas, dan sabar. Tetapi jangan kita lupakan tanggung jawab kita, menuntun orang pada jalan yang benar. Demikianlah jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini, sikap yang kita ambil adalah, intinya adalah taat pada kehendak Allah. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Selamat menghayati Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.